pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan juga mengoptimalisasikan posko penanganan pengendalian penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan. Kita tahu bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalisasi posko, maka Pak Gubernur hari ini sudah membuat surat atau edaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut kepada 7 Bupati Wali Kota yang wilayahnya dalam kategori oranye. Yang pertama adalah Kota Palembang, Kota Prabu-Muli, Kota Lubuk Linggau, Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Muara Enim. Dalam surat edaran tersebut, seperti yang juga dilakukan di Jawa Tengah, juga ada di Jawa Timur, menyampaikan kepada seluruh Bupati Wali Kota, khusus kepada 7 itu, tapi surat edaran itu kepada seluruh Bupati Wali Kota se-Sumsel. Khusus untuk 7 yang saya sebutkan tadi, diminta untuk memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan dilakukan pertimbangan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang sudah disebutkan dalam instruksi Kemendagri tersebut. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya untuk 7 daerah yang oranye tadi, kriterianya jika terdapat 3 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, pengendaliannya tentunya menemukan kasus suspek dan pelacak kontak erat dengan isolasi mandiri untuk pasien COVID. Itu untuk Sumatera Selatan yang 7 tadi. Selanjutnya, PPKM Mikro dimintakan kepada Bupati Wali Kota, khusus yang juga 7 tadi, melakukan koordinasi antar seluruh keterkaitan diawali dari RT RW, Kepala Desa, Lurah, sampai seterusnya dengan mekanisme koordinasi yang pertama, membentuk posko tingkat desa dan kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko agar lebih mengoptimalisasikan peran dan fungsinya. Untuk pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan, membentuk posko kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk posko kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko kecamatan untuk mengoptimalisasikan peran fungsinya. Termasuk juga pembiayaan sama yang seperti diinstruksikan Menteri Dalam Negeri, disesuaikan dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Mendagri. Nah, untuk penyediaan anggaran juga, baik itu kaitan dengan posko untuk desa yang diketuai oleh kepala desa, untuk kelurahan adalah diketuai oleh lurah, dalam pelaksanaannya dibantu aparat kelurahan. Pengaturan dalam PPKM Mikro sampai dengan pemerintah desa kelurahan dengan mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan penanganannya serta mengoptimalkan peran camat seluruhnya, baik dari melaksanakan testing, tracing, treatment, serta mempromosikan kesehatan perilaku hidup bersih. Untuk mengupayakan penurunan kasus kematian di Provinsi Sumatera Selatan, langkah-langkah yang kita ambil dalam edaran ini adalah meningkatkan deteksi dini terhadap COVID-19, meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanganan COVID dengan tetap memperdomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 2021. Pemberlakuan PPKM ini berlaku dari tanggal 6 sampai 19 April 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk 10 Bupati Wali Kota, selain 7 Bupati Wali Kota yang tadi dalam wilayah oranye,
diminta tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Demikian edaran gubernur yang ditandatangani hari ini. Nanti untuk penjelasan teknis kami minta juga dinas. Instruksi Menteri Dalam Negeri tadi sudah saya sampaikan bahwa daerah-daerah tersebut yang dalam wilayah oranye telah diberikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendagri. Antara lain untuk daerah-daerah yang telah menjadi prioritas pembatasan dengan kondisi yang ada, misalnya wilayah-wilayah oranye tadi, apabila tidak mematuhi, kita sudah punya peraturan daerah. Peraturan daerah nomor 1 2020. Kami juga sudah panggil dan bahkan dari Bupati sudah membuat surat edaran ke desa-desa untuk koordinasi posko dalam pembatasan tertentu di desa-desa dan juga termasuk di kelurahan. Bisa juga tetap, dan di depannya adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi ini tetap untuk dalam penegakan hukumnya kita tetap. Jadi tidak ada hal-hal yang kita kendur, karena supaya dalam masa menyambut bulan suci Ramadan ini pun kita tetap menghimbau, mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.